Pagi itu, seperti biasa, Alia bangun lebih awal dari suaminya. Ia langsung menuju dapur, menyiapkan sarapan untuk Arman dan putri kecil mereka, Naila. Di meja makan, ia menyusun menu favorit suaminya, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang selalu Arman minta sejak awal pernikahan mereka. Sambil menyeduh kopi, Alia tersenyum kecil. Hidupnya terlihat sempurna, seorang istri yang berbakti, ibu yang penuh kasih, dan rumah tangga yang tampak bahagia. Setidaknya, itu yang orang lain lihat. Arman turun dari kamar dengan raut wajah lelah. Pagi, ucapnya singkat, langsung duduk di meja makan sambil sibuk menatap layar ponselnya. Alia menarik kursinya, duduk di seberang suaminya. Aku buat nasi goreng kesukaan kamu. Hari ini ada meeting penting, tanyanya dengan lembut. Arman hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Ia menggulir layar ponselnya, sesekali mengetik sesuatu, tampak tak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan istrinya. Dulu, Arman selalu menyempatkan waktu mengobrol dengannya sebelum berangkat kerja. Dulu, ia akan mencium kening Alia dan bercanda dengan Naila sebelum meninggalkan rumah. Namun, semua berubah. Kini, sarapan hanya rutinitas, tanpa kehangatan seperti dulu. Ayah, antar Naila ke sekolah, ya. Naila berseru ceria, menarik tangan ayahnya. Arman menatap putrinya sebentar lalu tersenyum tipis. Maaf, nak, ayah harus buru-buru. Nanti minta ibu saja, ya. Alia melihat kekecewaan di wajah Naila, tetapi anak itu hanya mengangguk pasrah. Arman mengambil tas kerjanya, memberi kecupan singkat di kepala Naila, lalu bergegas keluar rumah. Alia berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggung suaminya yang semakin jauh. Dulu, ia selalu merasakan kebanggaan setiap kali melihat Arman pergi bekerja, pria yang bertanggung jawab, suami yang penuh kasih, ayah yang baik. Tapi kini, ada perasaan aneh yang semakin hari semakin kuat. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangganya. Arman mulai sering pulang larut, lebih sibuk dengan ponselnya, dan sering menghindari tatapan matanya. Alia mencoba mengusir pikirannya. Mungkin Arman hanya lelah. Mungkin beban pekerjaannya semakin berat. Mungkin aku hanya terlalu berpikir berlebihan. Namun, jauh di dalam hatinya, Alia tahu ada sesuatu yang salah. Dan ia takut untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, Alia duduk di ruang keluarga sambil menemani Naila menggambar. Sesekali, ia melirik ke jam dinding. Sudah pukul 10 malam, tetapi Arman belum juga pulang. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon suaminya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Halo, suara Arman terdengar di seberang, tetapi terdengar sedikit tergesa-gesa. Kamu masih di kantor? Tanya Alia hati-hati. Iya, masih ada kerjaan. Aku pulang agak telat, jangan tungguin, jawab Arman singkat. Alia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk, meskipun Arman tentu saja tidak bisa melihatnya. Baik, hati-hati ya. Telepon langsung terputus tanpa ada balasan dari Arman. Alia menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Ada sesuatu yang mengganggu perasaannya, tetapi ia berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Namun, keesokan harinya, kecurigaannya semakin bertambah. Saat ia sedang membersihkan mobil Arman, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, sebotol parfum wanita di bawah jok depan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengambil botol itu dan mencium aromanya. Wangi floral yang asing. Itu bukan parfumnya. Ia tidak pernah memakai parfum dengan aroma seperti ini. Alia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini milik rekan kerja Arman. Mungkin ada yang tidak sengaja meninggalkannya di mobil. Tetapi, pikirannya terus berkelana. Ditambah lagi, beberapa hari terakhir Arman semakin sering pulang larut malam, lebih sering menggenggam ponselnya, dan bahkan terkadang tersenyum sendiri saat melihat layar. Sore harinya, saat sedang melipat pakaian di kamar, Alia mendengar suara notifikasi ponsel Arman yang tertinggal di meja. Penasaran, ia melirik layar ponsel itu. Sebuah pesan dari kontak tanpa nama muncul. Aku sudah kangen. Kapan kita ketemu lagi? Alia terdiam. Tangannya gemetar.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghantam dadanya begitu keras hingga membuatnya sulit bernapas. Jari-jarinya bergerak untuk membuka pesan itu lebih jauh, tetapi tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah pintu. Dengan cepat, ia meletakkan kembali ponsel itu dan berpura-pura sibuk dengan lipatan pakaian. Arman masuk ke kamar dan langsung mengambil ponselnya dari meja, mengecek layarnya sebentar. "Kamu udah makan?" tanya Arman santai, seolah tidak ada apa-apa. Alia menelan ludah, mencoba menutupi kegelisahannya. "Sudah," jawabnya singkat. Malam itu, saat Arman tertidur lelap di sebelahnya, Alia tetap terjaga. Air matanya menetes tanpa suara. Hatinya mulai berteriak, tetapi ia masih belum siap untuk menghadapi kebenaran. Sejak menemukan pesan di ponsel Arman, Alia merasa hatinya semakin tidak tenang. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendesak untuk mencari tahu lebih jauh. Siang itu, saat Arman sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Alia menatap benda itu dengan jantung berdebar. Ia tahu bahwa membuka ponsel suaminya tanpa izin bukan hal yang benar, tetapi hatinya sudah dipenuhi tanda tanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan mencoba membuka kunci layar. Tidak berhasil. Arman baru saja mengubah sandinya. Alia menghela napas panjang. Mengapa harus mengubah sandi? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Kecurigaannya semakin bertambah. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Arman lebih sering memakai parfum saat keluar rumah, ia jadi lebih rajin bercukur meski hanya pergi ke kantor, dan selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Saat Arman sedang mandi, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, tanpa ragu, Alia langsung mengambilnya. Meskipun layarnya terkunci, notifikasi yang muncul sudah cukup untuk membuat dadanya mencelos. Pesan dari nomor tanpa nama itu berbunyi. "Jangan lupa kita ketemu malam ini. Aku rindu kamu, hati merah 2." Alia menutup mulutnya, menahan isakan yang hampir keluar. Tangannya gemetar hebat. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Ini bukan sekadar dugaan, bukan hanya perasaannya yang terlalu berpikir berlebihan. Arman memang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arman yang sudah tertidur pulas, tetapi pikirannya terus berputar. Siapa wanita itu? Sejak kapan ini terjadi? Apakah Arman benar-benar mencintainya? Keesokan harinya, Alia membuat keputusan. Ia tidak bisa terus menunggu jawaban dari Arman. Ia harus mencari tahu sendiri. Dengan hati-hati, ia mencari tahu jadwal Arman dan memastikan kemana suaminya pergi malam ini. Saat Arman berpamitan dengan alasan lembur, Alia menunggu sebentar sebelum diam-diam mengikuti mobilnya dengan taksi. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang. Ia berharap Arman benar-benar pergi ke kantor seperti yang ia katakan. Namun, harapan itu hancur saat mobil Arman berhenti di sebuah restoran yang cukup mewah. Dari kejauhan, Alia melihat seorang wanita turun dari mobil lain dan berjalan menghampiri suaminya. Mereka tersenyum, berbicara sebentar, lalu masuk ke dalam restoran bersama. Alia merasa dunianya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Arman benar-benar berkhianat. Alia duduk di dalam taksi, tangannya menggenggam erat ujung rok yang ia kenakan. Dadanya terasa sesak, pikirannya berantakan. Jadi ini kenyataannya? Suaminya, lelaki yang selama ini ia percaya dan cintai, sedang menikmati makan malam bersama wanita lain. Ia ingin berlari masuk ke restoran itu, ingin berteriak, ingin menampar wajah lelaki yang telah mengkhianatinya. Tapi tubuhnya seakan membeku. Ia hanya bisa memandangi dari kejauhan, menyaksikan suaminya tersenyum kepada wanita itu, senyum yang dulu hanya miliknya. Setelah beberapa menit berlalu, Alia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya langsung dari mulutnya. Malam itu, ketika Arman pulang, Alia sudah menunggunya di ruang tamu. Arman terlihat sedikit terkejut melihat istrinya masih terjaga. Kok belum tidur? Tanyanya santai sambil melepas jam tangannya. Alia menatapnya lekat-lekat.
Kamu dari mana? Arman menghela napas, lalu menjawab tanpa menatap istrinya. Lembur di kantor. Seketika, hati Alia terasa seperti diremas. Lagi-lagi kebohongan. Lembur di kantor, ulang Alia dengan suara bergetar. Kamu yakin? Atau sebaiknya aku ingatkan, tadi malam kamu ada di restoran, makan malam dengan seorang wanita. Arman langsung menoleh ke arah Alia, ekspresinya berubah. Sekilas ada keterkejutan di matanya, tetapi dengan cepat ia memasang wajah datar. Kamu ngikutin aku? Tanyanya dengan nada dingin. Alia terbahak kecil, penuh kepedihan. Jadi, itu yang lebih penting buatmu. Aku ngikutin kamu? Bukan tentang kamu yang sudah berbohong dan mengkhianati aku? Arman mengusap wajahnya, tampak sedikit kesal. Alia, kamu salah paham. Itu cuma rekan kerja. Kami cuma makan malam biasa, gak ada yang lebih. Alia berdiri, matanya berkaca-kaca. Jangan bohong, men. Aku lihat cara kalian saling memandang, aku baca pesan-pesan di ponselmu. Apa semua itu masih bisa kamu anggap sepele? Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku capek, Alia. Aku nggak mau berdebat sekarang. Alia terpaku. Jadi, sesederhana itu bagi Arman? Sebuah pengkhianatan dianggapnya sebagai hal yang tidak perlu diperdebatkan. Saat Arman melangkah menuju kamar, Alia tahu satu hal, suaminya tidak akan mengakui semuanya dengan mudah. Malam itu, Alia menangis dalam diam. Ia sadar, pertarungan hatinya baru saja dimulai. Setelah konfrontasi malam itu, hubungan Alia dan Arman semakin renggang. Arman tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sementara Alia merasa hatinya hancur setiap kali melihat suaminya. Pagi itu, saat Arman bersiap berangkat kerja, Alia mencoba mengajaknya bicara lagi. Ia tidak ingin pernikahan mereka terus berada dalam bayang-bayang kebohongan. Arman, kita harus bicara, ujar Alia dengan suara lemah. Arman, yang sedang merapikan dasinya di depan cermin, hanya melirik sekilas. Bicaranya nanti saja. Aku buru-buru. Alia mengepalkan tangannya, menahan emosi yang sudah menumpuk. Sampai kapan kamu mau pura-pura, men? Aku istrimu. Aku berhak tahu yang sebenarnya. Arman menghela napas, lalu berbalik menghadap Alia. Apalagi yang mau kamu bahas? Aku sudah bilang, itu cuma rekan kerja. Kamu terlalu berlebihan. Alia merasakan matanya panas, tetapi ia menolak untuk menangis. Kalau memang hanya rekan kerja, kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu harus mengubah sandi ponselmu? Kenapa ada pesan penuh rindu yang masuk ke ponselmu? Sejenak, wajah Arman tampak tegang. Namun, bukannya menjelaskan, ia malah mengambil tas kerjanya dan berjalan menuju pintu. Aku nggak mau bertengkar pagi-pagi. Aku pergi dulu. Alia hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Setelah pintu tertutup, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada perubahan. Arman semakin sering pulang larut, semakin menjaga jarak, dan semakin sulit untuk diajak bicara. Sementara itu, Alia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tidak bisa lagi menikmati kebersamaan mereka seperti dulu. Setiap kali melihat wajah Arman, yang ia rasakan hanyalah luka. Puncaknya terjadi malam itu. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia masuk rumah, aroma parfum wanita masih melekat di bajunya. Alia, yang sudah menunggu di ruang tamu, langsung berdiri. Kamu dari mana? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman mengusap wajahnya, tampak lelah. Jangan mulai lagi, Alia. Alia mendekat, menatap mata suaminya yang tampak menghindari tatapannya. Aku cuma ingin tahu satu hal, men. Masihkah aku istrimu? Atau aku hanya seseorang yang kamu tinggalkan tanpa benar-benar pergi? Arman terdiam. Tidak ada jawaban, tidak ada usaha untuk menenangkan hati Alia. Dan disitulah Alia akhirnya sadar, perjuangannya untuk mempertahankan rumah tangga ini mungkin hanya dilakukan seorang diri. Malam semakin larut, tetapi Alia masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jam dinding. Sudah lewat tengah malam, dan Arman masih belum pulang.
Ia tidak lagi mencoba menelepon atau mengirim pesan. Percuma. Sudah terlalu banyak kebohongan yang ia terima. Di dalam hatinya, ia masih ingin percaya bahwa suaminya akan berubah, bahwa Arman akan kembali menjadi pria yang dulu ia kenal, hangat, perhatian, dan setia. Tapi kenyataan berkata lain. Pintu akhirnya terbuka. Arman masuk dengan langkah gontai, aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya. Alia menegakkan tubuhnya, menahan gejolak perasaan yang sudah lama ingin ia tumpahkan. "Kamu mabuk?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh kekecewaan. Arman mengusap wajahnya, tampak enggan menjawab. "Aku cuma minum sedikit dengan teman-teman." "Aku capek, Alia. Aku nggak mau ribut." Alia mengangguk pelan. "Capek? Aku juga capek, men. Capek menunggu kamu pulang, capek berharap kamu akan berubah." Arman mendesah, lalu berjalan menuju kamar. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Alia berkata dengan suara yang lebih tegas, "Apa aku ini masih istrimu, Arman?" Arman berhenti di tempatnya. Punggungnya terlihat tegang, tetapi ia tidak segera menjawab. "Apa aku ini masih istrimu?" ulang Alia, kali ini dengan suara bergetar. "Atau aku hanya seseorang yang kamu biarkan bertahan sendirian dalam pernikahan ini?" Arman akhirnya berbalik, menatap Alia dengan wajah lelah. "Aku nggak tahu, Alia." Jawaban itu seperti pisau yang menghujam dada Alia. Ia mengira Arman akan menyangkal bahwa suaminya akan berusaha membenarkan diri, atau setidaknya meminta maaf. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru lebih menyakitkan. Arman bahkan tidak yakin lagi dengan pernikahan mereka. Alia menelan tangisnya. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin meluapkan semua sakit hatinya. Tapi apa gunanya? Dengan napas gemetar, Alia berkata, "Kalau kamu nggak tahu, mungkin aku yang harus mengambil keputusan." Arman menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. Tidak ada protes, tidak ada permintaan untuk bertahan. Dan di saat itulah Alia sadar, pernikahan ini mungkin sudah berakhir, hanya saja Arman terlalu pengecut untuk mengatakannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia membayangkan hidup tanpa suaminya. Dan meskipun terasa menakutkan, mungkin itulah satu-satunya jalan yang tersisa. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Alia. Ia tidak lagi menunggu Arman pulang, tidak lagi bertanya dari mana suaminya pergi, dan tidak lagi mencari alasan untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang sudah kehilangan maknanya. Pagi itu, ia duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Naila, putri kecil mereka. Biasanya, ia juga menyiapkan sarapan untuk Arman, tapi kali ini tidak. Ia tidak lagi merasa perlu melayani seseorang yang hatinya sudah tidak lagi bersamanya. Arman keluar dari kamar, tampak sedikit terkejut melihat Alia yang begitu tenang. "Kamu nggak buat kopi?" tanyanya. Alia menoleh sekilas. "Buatlah sendiri," jawabnya singkat. Arman terdiam. Mungkin ia menyadari perubahan sikap istrinya. Biasanya, Alia akan tetap bersikap lembut meski mereka bertengkar. Tapi kali ini berbeda, Alia sudah lelah. Saat Arman bersiap pergi ke kantor, Alia menghampirinya dengan sebuah amplop di tangan. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," katanya, suaranya terdengar tegas namun tetap bergetar. Arman menatap amplop itu. Ia tahu betul apa isinya. "Ini keputusanmu?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. "Ya. Kamu sendiri bilang kalau kamu nggak tahu apakah aku masih istrimu atau bukan. Jadi, aku memilih untuk tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian." Arman menghela napas, lalu mengambil amplop itu tanpa membuka isinya. "Alia, aku nggak pernah meminta ini," katanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Alia tersenyum tipis, tapi matanya penuh luka. "Kamu nggak meminta ini, tapi kamu juga nggak melakukan apapun untuk mempertahankan aku, men." Keheningan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, Arman tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, setelah Naila tertidur, Alia duduk di kamar, menatap cincin pernikahannya. Dulu, cincin ini adalah simbol janji suci mereka. Tapi sekarang, cincin ini hanya mengingatkannya pada semua luka yang ia terima.
Dengan tangan gemetar, ia melepas cincin itu dan meletakkannya di atas meja rias. Air matanya jatuh. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu, masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, terutama tentang Naila. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, melepaskan bukan berarti menyerah. Mungkin, ini adalah awal bagi dirinya untuk menemukan kembali arti kebahagiaan. Hari-hari setelah menyerahkan surat cerai terasa begitu sunyi bagi Alia. Arman masih tinggal di rumah, tapi ia mulai sering menghindarinya. Tidak ada lagi percakapan panjang di meja makan, tidak ada lagi kebersamaan di ruang tamu. Mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Namun, meskipun hatinya masih terluka, Alia mulai menyadari sesuatu, ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri dan pada Naila, putri kecilnya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Ia kembali mengisi hari-harinya dengan membaca, menulis jurnal, dan mengurus bisnis kecil yang dulu sempat ia abaikan karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Suatu sore, saat ia sedang melipat pakaian Naila, Arman tiba-tiba berdiri di ambang pintu kamar. Alia menoleh, menunggu kata-kata yang mungkin akan keluar dari mulut pria itu. "Alia," suara Arman terdengar berat. Alia hanya diam, menunggunya melanjutkan. "Apa kita benar-benar nggak bisa memperbaiki semuanya?" tanyanya akhirnya. Alia menatapnya lekat-lekat. Ada kelelahan di mata Arman, tetapi juga ada sesuatu yang berbeda, seperti penyesalan yang terlambat datang. Ia menarik napas dalam. "Kamu butuh aku atau kamu cuma takut kehilangan kenyamanan yang aku berikan, men?" tanyanya dengan suara lembut namun tegas. Arman terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Dan disitulah Alia tahu jawabannya. Mungkin Arman merasa kehilangan, tapi itu bukan karena ia benar-benar mencintainya. Ia hanya kehilangan sosok istri yang selalu ada untuknya, yang selalu menunggu di rumah dengan penuh kesabaran. Tapi Alia bukan lagi perempuan itu. Ia tersenyum tipis, meskipun hatinya masih terasa perih. "Aku sudah cukup lama bertahan sendirian dalam pernikahan ini. Sekarang, aku memilih untuk bertahan demi diriku sendiri." Arman menunduk, tidak lagi berusaha membantah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat perempuan yang selama ini ia abaikan. Malam itu, setelah Arman masuk ke kamarnya, Alia menatap dirinya di cermin. Matanya masih menyimpan luka, tapi ia tahu bahwa perlahan, luka itu akan sembuh. Ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu setelah percakapan terakhir mereka, Arman akhirnya meninggalkan rumah. Proses perceraian mereka berjalan tanpa banyak drama. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya selembar kertas yang mengakhiri segala janji yang dulu pernah mereka ucapkan di depan Tuhan. Alia berdiri di depan jendela, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Udara terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai menghilang. Hari itu, ia mengajak Naila berjalan-jalan di taman. Putrinya berlari kecil di antara bunga-bunga, tawanya begitu lepas, begitu polos. Alia tersenyum, merasa bersyukur karena meski hatinya masih dalam proses penyembuhan, setidaknya ia masih memiliki kebahagiaan sederhana yang bisa ia genggam. Saat duduk di bangku taman, seorang teman lamanya, Rina, menghampirinya. "Alia, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Alia tersenyum. "Rina, sudah lama banget ya kita nggak ketemu." Mereka mengobrol panjang, membahas masa lalu dan kehidupan masing-masing. Di tengah percakapan, Rina tiba-tiba menggenggam tangan Alia. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan, penuh perhatian. Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku baik-baik saja, Rin. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa benar-benar mengatakan itu." Dan ia benar-benar merasakannya. Malam itu, setelah Naila tertidur, Alia duduk di meja kerjanya. Ia mengambil jurnal yang sudah lama tidak ia tulis. Dengan tangan yang mantap, ia menuliskan satu kalimat. "Aku terluka, tapi aku tidak hancur. Aku kehilangan, tapi aku tidak tersesat. Dan sekarang,
Aku memilih untuk menemukan kembali kebahagiaanku, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Ia menutup jurnalnya dengan senyum kecil di bibir. Perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin akan ada banyak rintangan di depan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi berjuang sendirian dalam hubungan yang membuatnya merasa sendirian. Malam itu, Alia tidur dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Kini, ia siap melangkah menuju awal yang baru.